Ratapan pilu Ibunda Abdul Latif, tersangka pengeroyok Ade Armando, ditulis oleh Papa Dimas dari laman siwar.com. Kemudian yang kedua, Abdul Latif. Kemudian berhenti sampai di situ, masih banyak lagi beberapa data yang perlu diidentifikasi yang terkait dengan keterlibatannya di Ade Armando itu. Yang ditangkap itu namanya siapa, Pak? Yang siapa Latif? Abdul Latif ya, Abdul Latif yang sudah diamankan di wilayah Pelabuhan Ratu, Jawa Barat. Oke. Motifnya, Pak? Belum. Kita lagi dalami terus keterlibatannya dengan pihak lain, dengan afiliasinya kemana dan lain sebagainya masih perlu pendalaman. Kasih ibu sepanjang jalan, ungkapan itu memang bukan hanya sekedar ungkapan, melainkan menggambarkan betapa besarnya kasih sayang dan perjuangan seorang ibu, mulai dari hamil, melahirkan, hingga membesarkan anaknya. Bahkan ketika sang anak sudah beranjak dewasa pun, seorang ibu tetaplah seorang ibu yang selalu khawatir ketika anaknya di luar rumah, ibu yang selalu rindu ketika anaknya tak kunjung pulang. Hal yang sama juga dirasakan oleh Ibunda Abdul Latif, Aminah, 50 tahun, yang menangis saat mengungkapkan kerinduan kepada anaknya yang kini menjadi tersangka pemukulan Ade Armando. Aminah berharap anaknya bisa dipulangkan sebelum Lebaran. Aminah juga ingin berkomunikasi dengan Abdul Latif, sebab sejak Abdul meninggalkan kampung halamannya di Kampung Panaruban, Kecamatan Tegal Belaut, Aminah belum pernah berkomunikasi lagi dengan putranya tersebut. Kata Aminah pada 20 April, "Kondisi saya alhamdulillah sehat, hanya yang mengganjal sampai saat ini belum ada kontak dengan Abdul Latif. Sekarang dia ada di mana? Kabarnya memang di Jakarta, tapi dari kepolisian juga belum ada kabar apa-apa, jadi sampai saat ini belum ada kontak." Aminah mengungkapkan rindu kepada sang anak. Aminah juga terdengar menangis lirih. Dia berkata, "Saya rindu, Pak, dia kan anak bungsu, kangen. Hanya gak tahu di mana adanya itu anak sekarang. Inginnya pulang, cepat dibebaskan sebelum Lebaran. Suka ingat terus. Yang diingat ya, gak nyangka saja bisa begitu nasibnya. Biasanya gak pernah kemana-mana. Anaknya pendiam, tapi mungkin begitu nasibnya si Latif. Sampai begitu," kata Aminah. Aminah kembali mengulang kalimatnya. Ia berkeinginan putra bungsunya pulang sebelum Lebaran. Ia juga kerap khawatir dengan kondisi Abdul Latif yang menurutnya belum berganti pakaian sejak pergi dari rumah. Nah, yang setelah itu saya tahu bahwa Abdul Latif bareng sama Kang Asep juga gitu kan. Bahkan saya mengimbau jangan kemana-mana, dalam artian ketika ke kemana-mana kan kita gampang koordinasi. Kalau misalnya ada apa-apa, jangan kemana-mana dulu, standby di sini ke Makom gitu. Udah gitu. Ternyata kan Abdul Latif nggak ada tuh. Mungkin dia pergi menenangkan diri nggak tahu ke saudaranya, nggak tahu ke cabang terdekat. Makanya waktu ada dari kepolisian itu. Tindak pidana, dia melakukan kekerasan, siapapun di balik itu ada kelompok mana, intinya proses hukum ini harus tetap berjalan. Ironi memang, ketika seorang pelaku kriminal yang harus dihukum setimpal atas perbuatannya meninggalkan keluarga yang justru tak tahu perbuatan dari sang pelaku. Keluarga hanya berharap sang pelaku segera dibebaskan agar bisa Lebaran di rumah di kampung halamannya. Itulah ketika sebuah tindakan tak dilandasi akal sehat hanya menimbulkan penyesalan. Saya yakin di antara para pelaku pasti sekarang menyesali perbuatannya, termasuk si Abdul Latif. Tapi sesal kemudian tak ada gunanya kan? Ketika seseorang yang dianggap pendiam di rumahnya, di lingkungan keluarganya, seperti Abdul Latif ini, ternyata seolah menyimpan dendam kepada seorang Ade Armando. Mungkin dalam hatinya, Abdul Latif juga diam-diam mengikuti akun media sosial kubu sebelah, kaum sumbu pendek yang benci terhadap Ade Armando. Abdul Latif bisa jadi terhasut dan termakan provokasi dari ulama kadrun yang menganggap bahwa opini Ade Armando tentang Islam adalah sebuah penistaan agama. Stigma penista agama itu sengaja ditempelkan karena mereka tak mampu melakukan kontra opini terhadap Ade Armando. Mereka tak bisa membantahnya karena argumen yang disampaikan benar adanya. Saya yakin bahwa Aminah, Ibunda Abdul Latif, tak juga tahu kasus apa yang menimpa putranya. Seorang ibu yang tinggal di kampung yang tak tahu proses hukum. Yang ia tahu hanyalah rasa rindu karena anaknya tak pulang-pulang dan berharap anaknya bisa pulang sebelum Lebaran. Tapi sayangnya hal itu mustahil terwujud. Tapi realitanya memang begitu. Bahkan yang ia tahu sejak kepergian sang anak belum ganti baju.
Jujur, air mata saya tak terbendung menulis ini. Bagaimana kasih sayang seorang ibu dibalas perbuatan keji yang dilakukan hanya gara-gara termakan hasutan kelompok sebelah yang benar-benar pengecut. Ketika semua sudah terjadi, apa para penghasut itu kemudian bertanggung jawab? Apa mereka kemudian menolong atau menyelamatkan para pelaku dari jerat hukum? Kemana mereka? Mereka sedang sibuk cuci tangan dan bersembunyi sambil menunggu kemungkinan mereka juga diciduk. Jadi sudah begini, siapa yang patut disalahkan? Saya sih nggak berani ya menyalahkan siapa-siapa. Yang saya bisa lakukan hanya berharap tidak lagi ada Aminah dan Abdul Latif selanjutnya di waktu yang lain. Untuk itu, sebelum berbuat sesuatu, berpikirlah menggunakan akal sehat agar tak menyesal di kemudian hari. Untuk calon Abdul Latif selanjutnya, yang saat ini hati kalian diliputi kebencian karena termakan hasutan dan provokasi kaum otak separuh, satu kata untuk kalian, tobato. Setuju? Begitulah kura-kura. Bagaimana menurut Anda?